Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan nilai mutlak, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang konsep nilai mutlak. Seperti yang kita tahu, hasil dari nilai mutlak suatu bilangan akan selalu positif. Kalau kita terapkan dalam kehidupan berkarakter, segala sesuatu yang positif pasti hasilnya akan baik. Maka dari itu, setelah kita mempelajari konsep nilai mutlak, diharapkan perilaku yang bernilai positif harus kita utamakan, dan perilaku yang bernilai negatif harus kita hilangkan. Itulah konsep nilai mutlak ketika diterapkan dalam pendidikan karakter. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan persamaan nilai mutlak. Pada pertemuan sebelumnya, konsep nilai mutlak sudah saya jelaskan. Di sini ada ilustrasi tinggi badan rata-rata pria Indonesia usia 19 sampai 64 tahun adalah 168 cm. Ada beberapa orang yang mempunyai tinggi jauh di atas rata-rata. Salah satunya Suparwono yang lahir 4 November 1985 di Lampung. Tinggi badan Suparwono mencapai 242 cm. Kita misalkan I itu adalah tinggi badan rata-rata pria Indonesia. Tinggi badan Suparwono yang menyimpang 74 cm dari tinggi badan rata-rata pria Indonesia dinyatakan dalam kalimat matematika berikut. Ya. Sini dibaca nilai mutlak X min 168 sama dengan 74. Kalimat matematika nilai mutlak X min 168 sama dengan 74 termasuk persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Apakah yang dimaksud persamaan nilai mutlak? Bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak? Untuk mengetahuinya akan kita bahas subbab berikut dengan seksama. Untuk bentuk umum persamaan nilai mutlak ada 3. Di sini ada untuk fx dan gx fungsi dalam variabel x. Yang pertama, nilai mutlak fx sama dengan c dengan syarat c lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini ada syarat C-nya harus positif, ya, lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Yang ketiga, nilai mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx lebih dari sama dengan 0. Kita akan membahas bentuk umum nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 3 bisa dipelajari sendiri di buku yang dari sekolah. Jadi kita fokus bentuk umum yang nomor 1 dan nomor 2. Untuk yang ketiga itu pengayaan bisa dipelajari di buku yang dari sekolah. Lanjut. Yang pertama, menyelesaikan persamaan nilai mutlak fx sama dengan c, itu syaratnya c lebih dari sama dengan 0.
seperti definisi nilai mutlak. Di sini ada fx sama dengan nilai mutlak ax plus b. Ya, itu ketika ax plus b, jika ax plus b-nya lebih dari sama dengan 0. Sama seperti nilai mutlak, ketika di sini nilai mutlak x, maka yang atas adalah x, kemudian yang bawah min x. Kalau di sininya ax plus b, maka yang atas ax plus b, yang bawah min dalam kurung ax plus b. Untuk syarat, yang atas lebih dari sama dengan 0, kemudian yang bawah kurang dari 0. Sehingga persamaan nilai mutlak ax plus c, nilai mutlak ax plus b sama dengan c, dapat diselesaikan dengan menyelesaikan persamaan ax plus b sama dengan c atau ax plus b sama dengan min c. Jadi persamaan nilai mutlak ax plus b sama dengan c itu bisa diselesaikan menjadi ax plus b sama dengan c atau ax plus b sama dengan min c. Ya. Jadi kalau ada soal dalam bentuk umum seperti ini, nilai mutlak ax plus b sama dengan c, maka diselesaikan dengan persamaan ax plus b sama dengan c atau ax plus b sama dengan min c. Ya, jadi ada dua ini dengan persamaan ax plus b sama dengan c atau ax plus b sama dengan min c. Ya, ini untuk bentuk umum yang pertama. Contohnya, 1. Nilai mutlak x min 2 sama dengan 3. Maka c-nya adalah 3. Ya, sesuai dengan bentuk umumnya, yaitu nilai mutlak ax plus b sama dengan c, maka penyelesaiannya ada dua ya. Yang pertama itu plus c-nya, kemudian yang kedua min untuk c-nya. Maka di sini ketika c-nya 3 menjadi x min 2 sama dengan 3 atau x min 2 sama dengan min 3. Ya, berasal dari penyelesaian ax plus b sama dengan c atau ax plus b sama dengan min c. Jadi c-nya menjadi 3, yang sebelahnya min 3. Untuk ax plus b-nya sesuai dengan soal. Ketika ax plus b-nya berarti di sini yaitu x min 2. Maka x min 2 sama dengan 3 atau x min 2 sama dengan min 3. Langkah selanjutnya kita cari x. Ketika x min 2 sama dengan 3, maka x sama dengan min 2 pindah ruas ke kanan jadi plus 2. Maka x sama dengan 3 plus 2. Atau penyelesaian yang kedua, x sama dengan min 3, ya, dari sini min 3, kemudian min 2 pindah ruas ke kanan plus 2, jadi x sama dengan min 3 plus 2. Ya, min 2 pindah ruas ke kanan jadi plus 2. Kemudian dicari x-nya. Yang pertama, x sama dengan 3 plus 2, maka x sama dengan 5. Atau x sama dengan min 3 plus 2, maka hasilnya adalah x sama dengan min 1. Min 3 plus 2 sama dengan min 1. Jadi penyelesaian dari nilai mutlak x min 2 sama dengan 3 adalah x sama dengan min 1 atau x sama dengan 5. Ya, dari hasil yang sudah diselesaikan dari atas ini, yaitu x sama dengan 5 atau x sama dengan min 1. Penyelesaiannya adalah x sama dengan min 1 atau x sama dengan 5. Untuk penulisan biasanya yang dimulai dari terkecil dulu, ya. Maka di sini ada x sama dengan min 1, kemudian baru x sama dengan 5. Kemudian yang kedua, nilai mutlak nilai mutlak x min 2 sama dengan min 3. Ya. Di sini untuk c-nya min 3. Tadi ada syarat untuk c-nya harus lebih dari sama dengan
0. Ya, maka syarat C harus positif, tidak boleh negatif. C lebih dari sama dengan 0. Karena di sini C-nya -3 yaitu negatif, maka nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Jadi tidak mempunyai penyelesaian atau penyelesaiannya kosong. Jadi ketika ada soal di sini negatif, ya, maka tidak mempunyai penyelesaian atau penyelesaiannya kosong karena tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat dalam bentuk umum yaitu C lebih dari sama dengan 0. Ya, itu beberapa contoh dari bentuk umum yang pertama, ya, yaitu nilai mutlak fx sama dengan C dengan syarat C lebih dari sama dengan 0. Kemudian bentuk umum yang kedua yaitu nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Contohnya, nilai mutlak x-2 sama dengan nilai mutlak 6 plus 2x. Ya, maka fx di sini x-2, kemudian gx-nya adalah 6 plus 2x. Nah, ketika menyelesaikan persamaan nilai mutlak bentuk umum yang kedua, karena di ruas kiri dan ruas kanan, ya, di sini ada nilai mutlak ruas kiri, ya, kemudian di ruas kanan juga ada nilai mutlak, maka kedua ruas dapat dikuadratkan, ya, maka kedua ruas dapat dikuadratkan. Ini menyelesaikan yang kedua ruasnya positif. Jadi kalau ada nilai mutlak di sini pasti hasilnya positif. Maka kedua ruas dapat dikuadratkan, ya, dengan cara nilai mutlak x-2, ya, dikurung kemudian dikuadrat. Begitu juga yang ruas kanan, nilai mutlak 6 plus 2x dikuadrat. Ya, kedua ruas dikuadratkan. Setelah itu sesuai dengan sifat yang pertemuan pertama, yaitu ada sifat nilai mutlak x kuadrat itu sama dengan x kuadrat, ya. Jadi sesuai dengan sifat nilai mutlak x kuadrat itu sama dengan x kuadrat, ya. Ini nilai mutlaknya hilang, jadi sama dengan x kuadrat. Nilai mutlak x-2 kuadrat, ya, karena sesuai dengan sifat ini maka nilai mutlaknya hilang. Jadi x-2 kuadrat sama dengan 6 plus 2x kuadrat, ya, dikurung. Ini juga hilang nilai mutlaknya. Ya, sesuai dengan sifat nilai mutlak x kuadrat sama dengan x kuadrat. Ya, lanjut. Setelah dikuadrat kemudian menggunakan sifat nilai mutlak x kuadrat sama dengan x kuadrat, ruas kanan, ya, di sini ada ruas kanannya dalam kurung 6 plus 2x kuadrat itu pindah ruas kiri, ya. Di sini tadinya plus, karena pindah ruas kiri maka di sini min, ya, min 6 plus 2x kuadrat sama dengan 0, ya, disama dengan 0. Yang di ruas kanan pindah ruas kiri jadi min, ya. Kemudian sesuai dengan rumus ketika SMP sudah dipelajari ada di kelas 9 kalau nggak salah ini, ya, yaitu a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a plus b kali a min b, ya. Jadi a kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b kali a min b. Ini sudah kalian pelajari di SMP, ya.
Nih, rumus yang sudah terkenal yaitu A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Ya, maka yang A, ya, A kuadrat X min 2 kuadrat, ya, maka A nya adalah X min 2. Kemudian min, ya, dari sini sesuai dengan rumus, ya, di sini ada min 6 plus 2x kuadrat, maka di sini B nya adalah 6 plus 2x, ya. Kemudian kita rubah ke dalam A plus B kali A min B. A plus B dikali A min B. Tadi A nya yaitu X min 2, B nya adalah 6 plus 2x. Maka dengan rumus A plus B kali A min B itu menjadi X min 2, ya, ibaratnya di sini A plus B, ya, A plus B dikali A min B, ya, A plus B kali A min B, ya. A nya yaitu X min 2 masih dikurung plus 6 plus 2x masih dikurung dikali X min 2, ya, masih dikurung min dalam kurung 6 plus 2x, ya, masih dikurung. Ya, ibaratnya ini A nya adalah X min 2, ya, X min 2 di sini, kemudian B nya adalah 6 plus 2x, ya, gunakan rumus A plus B kali A min B. Kemudian kurungnya ini, ya, kita keluarkan atau kita hilangkan, maka menjadi X min 2 plus 6 plus 2x, ya, karena kurungnya hilang jadi X min 2 plus 6 plus 2x. Ini kurung yang di paling luar jangan dikeluarkan dulu, ya. Di sini ada kurung, ya, ada kurung yang di luar. Kemudian kurung yang ini X min 2 min dalam kurung 6 plus 2x juga kita keluarkan menjadi X min 2 min 6, ya. Di sini karena kurungnya keluar jadi ini min 6. Kemudian plus 2x karena kurungnya dikeluarkan maka hasilnya adalah min 2x, ya. Di sini min 2x, ya. Kemudian kita hitung atau sesuai dengan sukunya, ya, X dengan X, ya, min 2 plus 6 hasilnya berapa? X plus 2x, maka hasilnya 3x, ya. X plus 2x hasilnya adalah 3x. Min 2 plus 6 yaitu plus 4, ya. Min 2 plus 6 adalah plus 4 atau hasilnya 4. Masih ada kurungnya di sini, dikali min x dari mana? Yaitu X min 2x, ya. X min 2x adalah min x. Ibaratnya di sini koefisien 1, ya. Di sini koefisiennya min 2. 1 min 2 adalah min 1. Jadi di sini menjadi min 1x atau min x. Kemudian min 8 dari mana? Min 2 min 6, yaitu min 8 sama dengan 0. Kemudian karena disama dengan 0 di sini, ya, kita cari x-nya, ya, cari x-nya, maka menjadi atau, ya, di sini ibaratnya kita faktorisasi, ya. Setelah difaktorisasi kemudian dicari x-nya, maka dipisah jadi 2, yaitu 3x plus 4 sama dengan 0, ya. Di sini 3x plus 4 sama dengan 0, atau dari yang sebelahnya yaitu min x min 8 disama dengan 0 juga, ya. Masing-masing dicari x-nya. Kemudian yang 3x plus 4 sama dengan 0, karena mau mencari x, kita cari 3x nya dulu. 3x sama dengan min 4. Min 4 dari mana? 4 nya di ruas kiri pindah ruas kanan, jadi min 4, ya. Kemudian x nya
sama dengan min 4/3 ya. Berasal dari min 4 dibagi 3. Hasilnya dulu yaitu min 4/3. Ya, ini X yang pertama. Kemudian yang kedua, min X min 8 sama dengan 0. Karena mau mencari X, maka dicari dulu min X-nya sama dengan 8. Ya, min 8-nya pindah ruas kanan jadi plus 8. Ya. Kemudian X-nya sama dengan min 8 dari mana? 8 dibagi min 1, yaitu hasilnya min 8. Ya, maka hasil X-nya yaitu X sama dengan min 4/3 atau X sama dengan min 8. Ya, ingat ya, untuk persamaan nilai mutlak ketika bentuknya adalah nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak Gx, maka langsung kedua ruas dikuadratkan. Setelah dikuadratkan dengan menggunakan rumus nilai mutlak x kuadrat sama dengan x kuadrat, maka nilai mutlaknya hilang. Setelah menggunakan rumus ini, yang di ruas kanan pindah ruas kiri. Jadi di sini min karena di ruas kanan, ini plus karena pindah ruas kiri jadi min. Setelah itu ya, ini disamakankan 0. Kemudian gunakan rumus yaitu a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a plus b kali a min b. Ya. Masih gunakan kurung di sini. Ada kurung yang di luar. Kemudian kurung yang di dalam ini kita keluarkan, kemudian dihitung ya. Yang x dengan x, yang angka dengan angka ya. Kalau di sini x ditambah 2x yaitu 3x, 4 dari min 2 ditambah 6. Min x dari mana? X min 2x adalah min x. Min 8 dari mana? Min 2 min 6. Hasilnya min 8. Kemudian setelah itu dicari x-nya. Maka di sini ada kata atau ya. Karena mau mencari x, maka x-nya ada 2, yaitu di sini x min 4/3 atau x sama dengan min 8. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan min 8 atau x sama dengan min 4/3. Ya. Ini hasilnya untuk bentuk umum yang kedua. Ya. Demikian untuk persamaan nilai mutlak bentuk umum yang pertama dan yang kedua. Semoga setelah saya jelaskan bisa menyelesaikan soal-soal yang sudah atau akan diberikan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.